Jumpa lagi dengan saya David dalam mata pelajaran IPS. Kali ini kita akan mempelajari tentang kedatangan bangsa barat ke Indonesia. Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Indonesia pernah dijajah oleh bangsa-bangsa Eropa. Tapi kita hanya membahas tujuan kedatangan bangsa barat ke Indonesia. Yang pertama, karena Indonesia memiliki daya tarik, khususnya daya tarik dari jenis sumber daya alam, yaitu rempah-rempah yang ada di Indonesia sangat banyak dan sangat bervariasi. Nah, rempah-rempah ini memiliki berbagai macam fungsi, selain untuk bumbu pengawet makanan, kemudian penyedap rasa juga sebagai bahan untuk pembuatan obat-obatan. Ini di Indonesia memiliki iklim tropis yang memungkinkan banyak sekali varietas tumbuhan. Hal ini yang menyebabkan sangat banyak dan sangat melimpahnya rempah-rempah yang ada di Indonesia. Berbedanya iklim Indonesia dengan benua Eropa, sehingga di Eropa itu sangat tidak memungkinkan ditanami oleh rempah-rempah. Hal ini yang menyebabkan bangsa Indonesia menjadi daya tarik tersendiri bagi bangsa-bangsa barat, khususnya bangsa Eropa. Hal yang kedua yang menyebabkan bangsa barat datang ke Indonesia yaitu adanya motivasi 3G, Gold, Glory, dan Gospel. Apa itu Gold, Glory, dan Gospel? Gold yaitu melambangkan emas atau kekayaan. Tujuan bangsa barat datang yaitu untuk mencari kekayaan untuk negerinya sendiri. Yang berikut adalah glory, kejayaan atau kekuasaan. Di bangsa barat berprinsip bahwa semakin banyak daerah wilayah jajahannya, maka semakin berkuasa atas dunia. Yang berikut yaitu untuk gospel, ya, penyebaran agama Kristen. Jadi agama yang kita ketahui, agama Kristen yang ada di Indonesia ini dibawa oleh bangsa barat. Motivasi yang berikut yaitu adanya revolusi industri. Revolusi industri ini dipengaruhi oleh adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kita perlu pelajari di sini yang pertama adalah revolusi industri 1.0, di mana sudah adanya penemuan mesin-mesin, adanya pabrik, tetapi masih sangat sederhana dan membutuhkan banyak tenaga manusia, yaitu adanya penemuan mesin uap. Pada revolusi industri 2.0, manusia sudah bisa menemukan yang namanya kendaraan atau mobil, walaupun bentuknya masih sangat rumit, sangat sederhana, dan untuk pemakaiannya pun terbatas, tetapi sudah sangat membantu manusia. Dan proses pekerjaannya pun masih menggunakan tenaga manusia secara penuh. Pada revolusi industri 3.0, manusia sudah berhasil menemukan yang namanya komputer. Pada sistem komputerisasi ini manusia sudah banyak terbantu dengan adanya kemajuan teknologi. Pabrik-pabrik, industri-industri sudah banyak menggunakan komputer walaupun masih menggunakan tenaga manusia. Berbeda dengan revolusi industri 4.0 di mana tingkat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sudah sangat canggih dan manusia hanya menjalankan fungsinya sebagai fungsi kontrol, di mana semuanya berbasis teknologi, robot, dan komputerisasi. Manusia hanya yang dibutuhkan adalah pikiran, kemudian untuk menjalankan fungsi kontrol. Dari alasan-alasan inilah yang menyebabkan bangsa-bangsa barat mencari bangsa-bangsa untuk dijajah atau ditempati, salah satunya bangsa Indonesia. Ada beberapa bangsa Eropa yang turun sampai ke Indonesia. Yang pertama yaitu bangsa Portugis. Portugis tiba di Indonesia pada tahun 1512 di bawah pimpinan Antonio de Abreu dan Francisco Serrao. Yang berikut adalah bangsa Spanyol. Bangsa Spanyol tiba di Indonesia pada tahun 1521 di bawah pimpinan Sebastian del Cano. Yang ketiga yaitu bangsa Inggris tiba di Indonesia pada tahun 1580 di bawah pimpinan Francis Drake. Yang terakhir adalah bangsa Belanda. Bangsa Belanda mendarat di Indonesia sebanyak 2 kali. Yang pertama pada tahun 1596 di Banten di bawah pimpinan
Cornelis de Houtman. Tetapi pendaratan pertama itu gagal karena berhasil diusir oleh penduduk setempat. Setelah dianggap gagal, invasi kedua Belanda kembali mendarat di Banten pada tahun 1598 di bawah pimpinan Jacob van Eyck. Demikian materi yang bisa saya sampaikan hari ini, semoga bermanfaat dan kita akan bertemu di lain kesempatan. Terima kasih.